Halo semua, video ini adalah awal dari seri pahlawan nasional dan kita mulai dengan Pangeran Antasari, yaitu pemimpin perjuangan suku Banjar di Kalimantan Selatan. Selain memimpin suku Banjar dalam melawan Belanda, Pangeran Antasari juga dianggap sebagai pemimpin suku Ngaju, Kutai, dan berbagai suku-suku lain di kawasan Sungai Barito. Perjuangan Pangeran Antasari dimulai saat ia menjadi salah satu panglima perang di bawah pimpinan Hidayatullah, penerus utama dinasti Kesultanan Banjar. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda mendukung pengangkatan Tamjidullah sebagai Sultan Banjar. Perang Banjar pecah pada 18 April 1859 saat tambang batu bara Orange Nassau milik Hindia Belanda di Pengaron diserang oleh pasukan Kesultanan Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari dengan persetujuan Hidayatullah. Hidayatullah lalu menggunakan taktik gerilya untuk menghadapi Belanda yang memiliki persenjataan lebih canggih. Pada 25 Juni 1859, pemerintah Hindia Belanda menurunkan Tamjidullah sebagai Sultan Banjar karena dianggap tidak mampu mengendalikan keadaan di Banjar. Belanda menilai penyerbuan tambang batu bara yang dilakukan rakyat Banjar berkaitan dengan konflik internal Kesultanan Banjar. Pemerintah kolonial akhirnya menempatkan Hidayatullah sebagai Sultan Banjar karena Hidayatullah dinilai sebagai tokoh yang sangat dihormati oleh suku Banjar. Hidayatullah ingin ditundukkan oleh Belanda melalui cara menempatkannya sebagai Sultan Banjar. Namun, rencana pengangkatan oleh Belanda ini ditolak mentah-mentah oleh Hidayatullah dan seluruh bangsawan maupun rakyat Banjar karena Belanda dianggap sudah terlalu banyak mencampuri urusan keluarga kesultanan. Juga adanya kecurigaan bahwa pemerintah kolonial berencana untuk menangkap Hidayatullah jika ia memenuhi panggilan datang ke Banjarmasin. Selanjutnya, Pangeran Hidayatullah mengadakan rapat-rapat untuk menyusun kekuatan dan pada bulan September 1859, Pangeran Hidayatullah dinobatkan oleh para panglima perang sebagai Sultan Banjar dengan gelar Sultan Hidayatullah II. Namun, setelah peperangan yang sengit selama 2 tahun, Sultan Hidayatullah II menyerahkan diri karena ibundanya ditawan oleh Belanda dan selanjutnya ia diasingkan di Cianjur. Sebagai panglima lapangan yang paling menonjol di Perang Banjar, Pangeran Antasari dinobatkan sebagai pengganti Sultan Hidayatullah II dalam memimpin perjuangan rakyat Banjar. Pada bulan Maret 1862, seluruh rakyat Banjar, para panglima Dayak dan para alim ulama dengan suara bulat mengangkat Pangeran Antasari menjadi Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Setelah berjuang di tengah-tengah rakyat, Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah-tengah pasukannya pada tanggal 9 Oktober 1862 pada usia 53 tahun. Menjelang wafatnya, beliau menderita sakit paru-paru dan cacar setelah pertempuran di Bukit Bagantung. Perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman. Perjuangan rakyat Banjar baru bisa diredam sepenuhnya oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906. Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Maret 1968. Nama Pangeran Antasari kemudian diabadikan pada Korem 101 Antasari
Kemudian, untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia mencetak dan mengabadikan nama gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal 2.000 emisi tahun 2009.